Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan pembahasan soal latihan ujian sekolah bahasa Indonesia kelas 9 ya, untuk SMP. Oke, nomor 17 kita lanjutkan. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Maslow 1945 dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan di ranah kebutuhan pertama, merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang selanjutnya. Pada kondisi tertentu akan timbul kebutuhan yang tumpang tindih. Contohnya adalah orang ingin makan buah bukan karena lapar, tetapi karena ada kebutuhan lain yang mendorongnya. Jika sesuatu kebutuhan telah terpenuhi atau terpuaskan, itu tidak berarti bahwa kebutuhan tersebut tidak akan muncul lagi untuk selamanya. Akan tetapi, kepuasan itu hanya untuk sementara waktu. Manusia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan guna memuaskan berbagai kebutuhan. Nah, dari kutipan paragraf barusan baru saja dari kutipan paragraf tadi, maka ide pokok atau gagasan utama dari kutipan teks tersebut adalah, jawabannya adalah yang C. Manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, berdasarkan pola pengembangan paragraf, gagasan utama atau kalimat utamanya ada di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Kalau deduktif adanya di awal dan induktif adanya di akhir. Sedangkan untuk pola pengembangan paragraf yang campuran ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir untuk ide pokok paragrafnya atau gagasan utamanya. Nah, di sini kebetulan motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar. Kemudian yang kalimat terakhir adalah manusia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan guna memuaskan berbagai kebutuhan. Di sini bentuk pola pengembangannya adalah bentuk campuran, sehingga gagasan utamanya ada di awal dan juga ada di akhir. Nah, tinggal digabungin aja deh untuk ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Nah, berarti yang digabungin jawabannya adalah yang C, sehingga kalau digabungkan yang C ya. Bu, kalau yang A gimana Bu? Peranan motivasi dalam belajar menurut Maslow. Di sini pembahasannya bukan menurut Maslow saja. Maslow itu teori kebutuhan, namun di sini juga dibahas tentang berbagai kondisi kebutuhan. Sedangkan untuk yang B, berbagai macam kebutuhan hidup manusia, bukan hanya kebutuhan hidup saja, tapi bagaimana manusia mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhan. Lalu yang C, manusia akan termotivasi, tentu saja itu jawabannya. Lalu yang D, peranan belajar sebagai motivasi kebutuhan. Itu teorinya Maslow saja, itu berarti bagian dari isi ya. Lalu 18, isi tersirat. Isi tersirat berarti yang tidak terdapat di teks. Dalam kutipan teks tersebut yang tadi yang tentang Maslow yang motivasi kebutuhan itu, yang tersirat adalah, jawabannya adalah yang A. Motivasi dan kebutuhan sama-sama memegang peranan yang penting ya. Lalu nomor 19, nada minggu depan kita harus pindah ke Yogyakarta. Ayo dipindah tugaskan di sana. Bagaikan petir di siang bolong, menyambar nada yang seketika itu langsung diam mematung. Kenapa mendadak Bunda? Nada senang tinggal di sini. Apa Nada tidak bisa tetap tinggal di sini? Sekolah Nada gimana? Tidak bisa sayang. Kamu mau tinggal sama siapa di sini? Masalah sekolah sudah diurus ayah. Kamu hanya tinggal mengemasi barang-barangmu. Nada terdiam. Tak mungkin mampu membantah. Minggu depan ia harus meninggalkan tempat ini, tepat di hari ulang tahun Dio yang ke-18. Terasa berat untuknya meninggalkan tempat ini. Terlalu banyak kenangan yang terukir. Semakin terasa berat ketika harus meninggalkan Dio. Makna simbol petir di siang bolong artinya adalah yang C, tentu saja sangat terkejut ya. Kemudian 20. Cermati kalimat berikut. Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi Mayor Jenderal. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah untuk penggunaan huruf kapital pada kata Mayor Jenderal. Seharusnya huruf kecil saja, karena
tidak disertai dengan nama orang ataupun nama tempatnya ya. Jadi kalau kemarin Brigadir Jenderal Ahmad, ini artinya kan gelar disertai dengan namanya, atau Brigadir Jenderal Republik Indonesia, berarti harus huruf kapital semua karena ada nama tempatnya. Kalau ini Mayor Jenderal berarti cuma huruf kecil saja sebab tidak disertai nama orangnya ya. Sehingga jawabannya adalah tentu saja 20 yang D, penggunaan huruf kapital pada Mayor Jenderal. Kurang tepat, harusnya huruf kecil saja, bukan huruf kapital. Oke. Nomor 21 pertanyaannya adalah termasuk dalam bagian apa kutipan teks cerita inspiratif ini? Apa yang dapat kita pelajari dari ketiga petani di atas? Oh, berarti sebelumnya sudah ada kalimat. Terkadang kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan sesuatu secara sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Iya, ini adalah teks cerita inspiratif yang memberikan inspirasi kepada kita. Jawabannya adalah yang D, interpretasi ya. Kalau orientasi sama pengenalan ini sama, baru memaparkan pengenalan tokohnya siapa, ada di mana, dari daerah mana gitu ya. Lalu berpakaian apa. Insiden ini tidak ada di dalam teks ya. Adanya insiden adalah kecelakaan. Jadi insiden ini bukan bagian dari struktur, bukan bagian dari teks cerita inspiratif. Oke, interpretasi itu seperti pemahaman apa atau terjemahan apa yang didapatkan atau kesimpulan apa yang didapatkan dari peristiwa yang sebelumnya, itu interpretasi, seperti itu. Lalu 22, bacalah kutipan drama berikut untuk menjawab. Iya, watak Setilawati dalam paragraf tersebut. Tampak di sini percakapan antara Ishak dan Setilawati. Ya, di sini Ishak berkata, "Aku akan mencintaimu, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Perkara cinta jangan disebut juga. Engkau tahu sendiri, aku cinta pula padamu. Tapi apa maksudmu? Aku tidak mau mengikuti engkau. Artinya engkau jangan menunggu aku. Nikah saja dengan orang lain." Lalu Setilawati memberontak. "Tapi itu aku tidak mau, tidak bisa, engkau boleh pergi sekarang. Tapi lekas kembali, aku tetap menunggumu." Nah, dari kalimat yang terakhir, Setilawati ini tampak sekali bahwa Setilawati memiliki watak yang pasrah. Mengapa demikian? Karena ia tetap menunggu Ishak. Tapi dia tidak berkata yang kasar, sehingga dia tidak berwatak keras dan lembut juga tidak, karena dia ada kata memberontak ya. Kemudian dia juga bukan penurut karena dia disuruh oleh Ishak tidak menunggunya, tapi tetap dia mau menunggu Ishak, si Setilawati ini. Oke, jadi wataknya pasrah. 23, matahari membara tepat di atas kepala. Latar waktu yang tergambar adalah tentu saja di atas kepala membara matahari siang. B. 24 jawabannya adalah C. Seharusnya tanda koma setelah cumi-cumi ya. Mereka membeli udang, kepiting, cumi-cumi, koma. Nah, tambahkan koma di situ. Nah, untuk penggunaan tanda titik 2 apabila ada kata umumnya ya. Di sini kan ada kata titik 2 nih, ibu has sekalian. Misalnya gini, mereka membeli makanan laut, baru titik 2. Apa saja yang berupa makanan laut? Diantaranya adalah titik 2 ya. Udang, koma, kepiting, koma, cumi-cumi, koma, dan ikan. Itu benar. Ada titik 2-nya karena ada kategorinya atau kata umumnya itu makanan laut. Tapi kalau tidak ada, tidak usah menggunakan tanda titik 2 seperti pilihan yang D ya. Ini langsung saja. Jadi yang keliru adalah penggunaan tanda baca yang apa tadi Ibu bilang? Yang C. Oke, seharusnya terdapat koma. Lanjut, nomor 25. Pulau Bawean mewakili terumbu karang terbaik di Indonesia, terutama di Pulau Gili.
sehingga ideal untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Peneliti terumbu karang dan dosen Jainul Hidayah mengatakan bahwa terumbu karang di Pulau Gili Bawean paling subur. Hamparan terumbu karangnya memiliki potensi dikembangkan untuk menarik wisatawan ke Pulau Bawean yang berjarak 144 km dari Gresik, Jawa Timur. Rangkuman bacaan tersebut adalah di sini jawabannya seharusnya adalah yang A. Mengapa demikian? Yang namanya rangkuman berarti secara sistematis terdiri dari susunan yang tidak berubah. Rangkuman atau ikhtisar rangkuman itu adalah ringkasan yang tidak diubah susunannya. Namun ikhtisar boleh diubah. Ya, intinya boleh diubah. Kalau ikhtisar, kalau rangkuman tidak boleh. Nah, kalau rangkuman di sini berarti harus disebutkan bahwa terumbu karangnya subur, kemudian berpotensi untuk menarik wisatawan. Nah, di sini ada yang A. Kalau yang B kekurangannya apa? Hanya disebutkan jaraknya saja. Lalu yang C kekurangannya adalah hanya menyebutkan yang terbaik di Pulau Bawean. Lalu yang D, peneliti mengatakan bahwa mempunyai potensi. Jadi yang paling lengkap adalah yang A ya. Oke. 26 jawabannya tentu saja nih mudah sekali ya. Cara menolong korban yang digigit kucing pertama-tama adalah bersihkan luka dengan air atau kapas yang dibasahi. Setelah itu 3. Berilah antiseptik. Nah, selanjutnya 2. Balutlah dengan kain kasa. Lalu yang terakhir bawalah penderita ke dokter terdekat. Jadi jawabannya 26 adalah B. 27. Istilah untuk melengkapi kalimat tersebut. PT Jasa Marga mengimbau pengguna jalan memastikan kecukupan kartu tol sebelum memasuki jalan tol. Kecukupan saldo D. Ya. 28 kalimat utama. Kalau enggak yang A pasti D. Kita lihat apakah A pendidikan karakter. Kalau yang kalimat 4 pendidikan karakter hanya diterapkan di sekolah. Oh, berarti masih membahas pendidikan karakter. Nah, kita baca kalimat 2-nya. Pendidikan karakter perlu bagi pelajar. Masih menjelaskan kalimat pertama. Jadi, sudah pasti kalimat pertama adalah kalimat utama. Karena selanjutnya adalah kalimat penjelas yang masih menjelaskan tentang pendidikan karakter yang penting bagi pelajar. Ya. 28 jawabannya yang A. 29 kepada para siswa diwajibkan ikut upacara HUT kemerdekaan RI ke-70. Penggunaan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah yang C, kepada. Iya, seharusnya tidak perlu ada kata kepada, tapi langsung saja para siswa diwajibkan ikut upacara HUT RI kemerdekaan RI ke-70. Kepada ini adalah kata hubung ditujukan oleh siapa untuk siapa. Jadi dari subjek kepada objek tertentu. Nah, ini adanya kenapa di awal subjek, harusnya dihubungkan karena fungsinya sebagai kata hubung nih kepada ya. Selanjutnya 30. Iya. 30 tentu saja jawabannya adalah yang C. Menurut kami, sebuah diskusi harus diawali dengan konsensus mengenai batasan-batasan bahan diskusi. Ya, buatlah sebuah judul dan contoh pidato. Buatlah sebuah judul dan contoh ringkasan cerpen, fiksi atau rekaan. Ya, di sini bab yang akan keluar dalam ujian sekolah ada 5 bab, yaitu tentang teks laporan hasil percobaan. Jadi untuk pertanyaan esai kalian siap-siap saja. Mungkin saja yang akan ditanyakan adalah mengenai apa itu teks laporan hasil percobaan dan bagaimana contohnya teks laporan hasil percobaan. Lalu berikutnya bab yang ada juga keluar dalam ujian sekolah adalah teks
cerpen. Di mana cerpen ini berarti kalian harus paham apa yang dimaksud dengan cerpen. Beda ya cerpen dengan cerita inspiratif. Apa sih perbedaannya cerpen dengan cerita inspiratif? Karena babnya berbeda tuh. Lalu kalian mungkin akan diminta untuk membuat sebuah paragraf cerpen, atau bisa saja kalian disuruh menganalisis unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen ya, dipelajari itu juga. Lalu berikutnya adalah bab pidato persuasif. Kalau pidato persuasif berarti di sini kalian harus paham apa itu pidato persuasif dan bagaimana contoh pidato persuasif. Bab selanjutnya adalah teks tanggapan, di mana teks tanggapan ini terdiri dari pujian dan juga kritikan. Berarti kalian harus paham teks tanggapan tuh apa sih pengertiannya dan bagaimana kutipan teks tanggapan yang baik. Selanjutnya, yang terakhir tentu saja adalah teks cerita inspiratif ya, seperti yang tadi sudah Ibu singgung. Cerita inspiratif ini apa pengertiannya dan sebutkan contohnya, atau jelaskan, atau buatlah contohnya seperti apa teks cerita inspiratif. Demikian anak-anakku, semoga nilai ujian sekolahnya bagus semua, dan terima kasih. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.